Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah, innana bil khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Mana darsukumul an? Darsuna lana al-aqidah akhlak. Darsunul ana al-aqidah akhlak. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita untuk akidah akhlak, marilah kita awali dengan membaca doa. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kawan-kawan semuanya, pada hari ini kita akan membahas yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dipersiapkan bukunya dan pulpennya untuk mencatat nanti apa yang saya tulis di whiteboard. Sudah siap semuanya? Judul kita hari ini apa, pembahasan hari ini? Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi perlu kita ketahui bahwa rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kalau rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Salah satu rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang percaya akan itu, harus namanya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran dan juga kitab Al-Quran. Paham sampai sini? Paham? Maka bahwa iman kepada kitab-kitab rukun iman yang Ketiga. selanjutnya, ketika kita sudah meyakini, meskipun kita tidak melihat hanya satu saja kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Namun kitab-kitab yang sebelumnya itu kita tidak melihat. Namun tetap kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang percaya akan hal itu, harus meyakini bahwa Allah telah menurunkannya. Macam-macam kitab yang Allah turunkan, jumlahnya itu menurut satu qaul, suatu perkataan atau suatu cara penjelasan, ada 104 kitab. Yang 100 yang disebut dengan suhuf, yang 4 disebut dengan kitab. Maka macam yang kedua itu macam-macam kitab yang Allah turunkan.
Yang pertama, Allah menurunkan kitab Zabur. Kepada Nabi Daud alaihi Salam. Yang kedua, Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa. alaihi Salam. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil. kepada Nabi Isa. Yang keempat, Allah menurunkan kitab Al-Quran. kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 kitab ini yang Allah turunkan, yang masih kita saksikan, yang masih kita bisa pegang, bisa membacanya, bisa kita lihat sampai saat ini, itu hanya kitab Al-Quran. Namun kitab Al-Quran telah menghimpun semua kitab dari kitab zaman dahulu yang Allah turunkan, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Paham sampai sini? Paham? Maka dari itu ayat yang Allah terangkan dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran terkait kitab-kitab yang Allah turunkan itu banyak. Salah satunya yaitu di surat Al-Baqarah dan di surat An-Nisa ayat 136. Maka saya minta kepada salah satu di antara kalian, mungkin kepada Saudari Priska, untuk maju ke depan membacakan bukti bahwa kita harus mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Silakan, Saudari Priska. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sangat jauh. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, tadi ayat itu adalah bukti atau tanda
atau suatu dalil agar supaya kita tetap mengimani apa-apa yang telah Allah turunkan, yaitu kitab-kitab. Kenapa? Sebab ketika kita tidak mengimani salah satu kitab dari yang Allah turunkan tadi, maka kita termasuk orang yang sesat, orang yang dolim, orang yang dolalah, yang tersesat. Terlebih di surat Al-Imran dijelaskan di ayat 136 akhirnya artinya, maka kita akan termasuk orang-orang yang sesat. Begitupun tadi di surat Al-Baqarah ayat keempat, alladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi sudah jelas dari semua yang Allah turunkan kitab-kitabnya ini, yang 4 kita bahas hari ini, bahwa apapun itu, meskipun kita tidak melihatnya, maka kita harus wajib mengimani, sebab itu termasuk rukun iman. Kalau misalkan kita tidak mengimani, contoh satu saja dari kitab Zabur kita tidak mengimani, kitab Zabur itu tidak ada, maka gugurlah keimanan kita, maka kita termasuk orang-orang yang sesat. Paham sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada yang namanya kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, itu diturunkan kepada Nabi Daud di daerah Israel pada tahun 10 Masehi. Yang selanjutnya yaitu kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa di daerah yaitu Israel dan Mesir pada tahun abad ke-12 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada peradaban abad pertama Masehi. Yang selanjutnya kitab Al-Quran yang Allah turunkan, kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan Madinah. Pertama kali Al-Quran diturunkan yaitu di Gua Hiro pada hari Senin tanggal 15 Ramadan, maka suka diperingati yaitu nuzulul Quran di Ramadan tanggal 15. Pada saat itu Nabi Muhammad di Gua Hiro pertama kali menerima wahyu yang Allah turunkan yaitu surat Al-Alaq melalui malaikat Jibril, biwasilatil malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Paham sampai sini? Paham? Maka selanjutnya saya harap kepada antum semua untuk yang akan datang nanti untuk membawa yang namanya Al-Quran. Kita nanti membahas atau mencari fenomena-fenomena di dalam ayat-ayat Allah yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi bahwa sebaik-baiknya kita untuk mengimani atau juga sebaik-baiknya kita untuk menjadi orang yang beriman, orang muslim, maka kita harus mengimani kitab sebab kita akan tidak termasuk orang yang beriman kalau kita salah satu mengkufuri atau kita salah satu mengingkari kitab-kitab Allah. Maka gugurlah keimanan kita. Bahkan kita termasuk dalam surat tadi dikatakan dibacakan oleh Burkina
dusta, kita termasuk orang-orang yang sesat. Raja Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam